Bagaimana dengan orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin seke? Malaikat satu lagi dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allah. Itu namanya sodakoh, kok selawat. Enggak ada nisabnya. Sodakoh itu enggak ada batasannya. Tapi ada yang punya batasan. Siapa yang 1 tahun bisa ngumpulkan 85 gram emas, kalau diuangkan dengan rupiah 1 gramnya emas itu sekarang sekitar 1.100.000, 1.000.000 berapa. Tapi karena kita udah lama kenal, 1.000.000 aja lah. Berarti siapa yang punya pendapatan 100 juta 1 tahun, jika punya pendapatan 100 juta 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan setahun? Memang kalau udah bicara zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Siapa yang punya pendapatan 1 tahun 100 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat duit 1 tahun 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua 1 tahun dapat 100 juta lebih ke atas. Amin. Wow, amazing. Maka 1 kali zakat itu dikeluarkan nisabnya, batasannya adalah 2,5%. Jadi kalau 1 jutanya 25.000, maka 100 juta 2,5 juta. Bayangkan berapa yang bisa sekolah, fakir miskin, anak yatim, du'afa. Saya tidak akan datang ke rumah ibu nanya emasnya mana. Ada Pak Ustadz, berapa berat emasnya? 50 kilo. Kok berat sekali? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan terus. Mas Parno nggak ada zakatnya. Yang ada ini emas batangan. Emas batangannya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ibu-ibu yang punya perhiasan, ada subang, ada anting, ada gelang, ada rantai, yang kalau hari pas undangan itu, ini hari apa ini? Hari Ahad kan? Nah, pulang dari sini undangan, begitu pergi undangan ngambil rendang, mana gulainya? Rupanya ada cincin 3, panas ya. Rupanya ada gelang. Setiap pergi undangan bungkuk terus. Heran kenapa? Rupanya rantai 2 kilo. Jangan lupa bayarkan zakatnya. Kata ulama yang satu, perhiasan emas nggak ada zakatnya. Kecuali sudah sampai nisabnya 200 miskal. 200 miskal itu sekarang 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu kalau jalan seperti toko emas berjalan. 2 on, 3 on, 5 on, setengah kilo. Keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi ada satu lagi pendapat ulama mazhab Hambali mengatakan emas itu nggak ada zakatnya
dikeluarkan sekali seumur hidup. Pulang dari sini, ini subang, ini gelang, ini anting, ini rantai, ini cincin, apalagi yang belumnya, oh gigi emas. Keluarkan sekali seumur hidup supaya dia berkah. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, berilah ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin seke? Malaikat satu lagi dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak berzakat, tidak berwakaf, tidak bersedekah, binasakanlah dia ya. Pertama hilang sendal, lama-lama helm, lama-lama suami dilarikan pelakor. Saya nggak ada nakuti, saya cerita aja. Kalau nggak percaya, cobalah. Insya Allah bapak-bapak yang soleh seperti ini tidak akan dilarikan pelakor. Mereka ini hanya dilarikan perempuan yang solihah. Saya mancing aja Pak. Ternyata mereka adalah ibu-ibu yang Masya Allah tabarakallah. Ibu jangan khawatir. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin ibu tidak akan diduakan mereka sampai hari kiamat. Yakin? Yakin dari mana? Karena Bapak Pengadilan Agama, Ketua PA akan bertanya di Pengadilan Agama. Mesti ada surat yang ditanda tangan. Saya ajarkannya gini caranya. Ditanda tangani matre 5.000 yang sekarang 6.000 sudah naik jadi 10.000. Maka ada persetujuan dan ibu akan ditanya. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena dan tidak ada matre. Saya serius ngasih tahu, ibu ketawa. Nanti kejadian baru tahu. Saya adil, bapak saya kasih tahu, ibu juga saya kasih tahu. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang suami pulang dari kantor membawa uang 1 koper, istrinya akan bertanya, dari mana uang ini datang? Dari halal atau yang haram? Jangan kasih kami dan anak-anak makan haram. Tidak kamu terima. Begitu dalam sinetron. Tapi mereka tidak mendorong suaminya untuk korupsi, untuk makan haram. Betul Bu? Apa kata seorang istri ketika suaminya datang membawa uang? Ini uang haram mak. Enggak apa-apa, kita bayarkan zakatnya ke Basnas, jadi halal. Itu duit haram, kalau kita bayarkan zakatnya kan jadi halal kan Bu ya? Tidak, kata mereka. Ternyata mereka susah dipancing Pak. Di balik seorang laki-laki yang jujur dan amanah, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ibu akan berkata kepada anaknya,
Kau kukandung 9 bulan 10 hari. Kau kususukan 2 tahun. Kulahirkan meregang nyawa. Aku tidak mau kau jadi penghuni neraka jahanam. Ibu siap berkata begitu ke anak-anak ibu? Ibu siap berkata begitu ke putra-putri ibu? Mohon maaf, ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Soalnya ada juga ibu yang menasihati anaknya, kau kukandung 9 bulan 10 hari. Anaknya ngomong, kata tetangga 5 bulan mah. Masya Allah, tabarakallah. Jaga anak-anak kita supaya mereka punya hubungan yang baik, diakadkan di majelis yang baik. Ya Abdurrahman, ya papa, saya kalau jadi saksi nikah nggak terhitung berapa kali sudah saksi nikah, tapi saya nggak mau sering-sering jadi saksi nikah. Kalau nasihat pernikahan mau, tapi kalau untuk saksi nikah terus terang saya tolak. Kenapa? Karena kabarnya saya dengar kalau lebih 40 kali dapat bonus sekali. Hati-hati tuh Pak Bupati, kadang-kadang Bapak diminta jadi saksi. Nggak usah terlalu fokus ke situ, kita cerita selanjutnya. Saya kalau jadi saksi nikah, itu saya tanya dulu mempelai laki-lakinya namanya siapa. Kalau di belakang namanya ada Abdulnya, saya berusaha untuk tidak jadi saksi. Soalnya pernah kejadian, Pak Kuanya salah tanya, ya Abdul Somad gitu. Itu saya bilang. Mestinya di hari pernikahan itu adik-adikku, itu adalah acara paling sakral, paling suci, paling mulia, syahdu lembut. Wahai calon menantuku, iya beb, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Indah suasananya, tapi kena hati calon mertua marah melihat calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kalau enggak kena merit accident, kalau enggak kena udah hamil 3 bulan, aku patahkan aja. Selesai acara pernikahan, semua orang yang ada di situ bertanya, kenapa tadi waktu akad itu gigimu rapat? Aku lagi gemas melihat menantu itu. Rasanya mau kucubit aja ginjalnya. Dan itu tidak pernah terjadi. Karena di sini anak mudanya dijaga dengan baik. Mereka tidak akan berjalan dengan perempuan yang tidak mahram. Dan anak perempuan juga dijaga, dipelihara dengan baik. Mereka dipagar dengan besi. Tidak diizinkan oleh ibunya. Mama, mau jalan dengan AA sebentar. Sekali tidak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Boleh juga. Ibu siap jaga anak gadisnya, Bu? Siap jaga anak gadis kita sampai di jenjang pernikahan, duduk di pelaminan. Si ibu pun duduk melelehkan air mata. Masya Allah. Ibu kalau nanti duduk di samping pelaminan, hati-hati waktu nangis. Karena beberapa ibu waktu nangis maskaranya ikut copot. Ibu nanti waktu mendampingi anaknya di pelaminan, hati-hati bapak juga perhatikan Pak. Kenapa? Kadang kipas angin mati, itu ternyata rupanya itu spidol sudah turun ke bawah.
Setiap tamu yang lewat senyum, kita senyum. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Jadi memang mesti sering-sering lihat wajah. Masya Allah, tabarakallah. Menangis si ibu di samping pelaminan. Ibu nangis kenapa, Bu? Bapak nangis kenapa, Pak? Kami haru, Pak Ustadz. Haru kenapa? Tanggung jawab kami sudah selesai sebagai orang tua. Karena anak kami sudah menikah. Dia sudah punya suami. Kami tidak ada tanggung jawab lagi, Pak Ustadz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab Bapak? Lepas. Seandainya menantumu itu tidak benar, seminggu dia bawa keluar rumah, tiba-tiba dia datang. Anakmu yang dulu jilbabnya panjang, tiba-tiba sekarang rambutnya macam sarang tawon. Anakmu yang dulu setiap hari Jumat potong kuku, tiba-tiba sekarang kukunya panjang, warnanya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Anakmu yang dulu orangnya menutup perhiasannya, hari ini dia datang antingnya 13. 3 di kanan, di kiri, di atas, di bibir 2. Maka ibu bertanya dengan dia, Bapak wajib mendudukkan menantu Bapak. Firaun, sini sebentar. Kenapa kau jadikan anak kami ini seperti ini? Kenapa kau jadikan dia seperti ini sekarang? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jaga anak-anak muda kita? Siap anak-anak gadis kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alam yang cantik indah ini kita jaga, kebersamaan beda suku, beda agama kita jaga, Islamic Center tegak berdiri, anak-anak dapat beasiswa, satu desa, satu penghafal Quran, dijamin sampai hari kiamat. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Bapak-bapak pemimpin kita adil dan amanah. Sehingga Islamic Center itu nanti menjadi amal jariah sampai ke surga Jannatul Firdaus, bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.